Selamat berjumpa kembali di channel saya bersama Amin Wahyu Setiadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lensa. Buku yang kita gunakan adalah buku dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, buku IPA kelas 8 semester 2. Kita buka halaman 193. Nah, kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah tentang lensa cembung. Jangan lupa nanti di akhir video like dan subscribe, kami tunggu. Nah, di sini ada jalannya sinar pada lensa cembung. Nah, mungkin nanti akan saya tambahi dengan animasi dari saya agar lebih jelas tentang apa itu lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada di bagian tepinya. Jadi yang ini yang saya tunjukkan ini lebih tebal daripada di bagian tepi. Nah, salah satu kegunaan dari lensa cembung di sini adalah sebagai kaca pembesar. Bisa juga digunakan sebagai kacamata rabun dekat atau plus. Nah, di sini kita coba. Nah, akan tampak tulisannya itu lebih besar. Hampir semua alat optik itu menggunakan lensa cembung, kecuali untuk penderita rabun jauh atau kacamata minus itu menggunakan lensa cekung. Ya adik-adik, kita lihat animasi berkas sinar pada lensa cembung. Nah, jika ada sinar mengenai lensa cembung, maka sinar tersebut akan dibiaskan ke satu titik, namanya titik fokus. Nah, bisa kita lihat animasinya. Peralatan yang menggunakan prinsip lensa cembung salah satunya adalah kaca pembesar atau loop. Nah, setelah ini nanti akan kita lihat kaca pembesar atau loop digunakan untuk membakar kertas. Sinar istimewa pada lensa cembung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau f1 di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ya adik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita bagaimana pembentukan bayangan oleh lensa cembung jika benda diletakkan di antara M2 dan F2 atau di ruang 2. Nah, kita lihat animasi berkas sinar yang mengenai lensa cembung. Nah, di sini ada lilin yang kita gunakan sebagai animasinya. Ya, berkas sinar yang ketiga. Nah, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar.
Sekali lagi, jika benda diletakkan di ruang 2 atau di antara M2 dan F2, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang kedua, bagaimana pembentukan bayangan oleh lensa cembung jika benda diletakkan di sebelah kiri M2 atau di ruang 3? Nah, kita lihat animasinya. Sifat yang pertama dan sifat yang kedua dan sifat yang ketiga. Nah, sifat bayangan yang tampak adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Saya ulang sekali lagi, jika benda terletak di sebelah kiri M2 atau ruang 3, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nah, ini bayangannya. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembentukan bayangan oleh lensa cembung jika benda diletakkan di antara F2 dan O atau ruang 1. Nah, kita lihat animasinya. Nah, dari animasi tampak berkas sinar tidak ada perpotongan. Kira-kira di manakah letak bayangannya? Adakah yang tahu? Nah, kita lanjutkan animasinya. Nah, ternyata letak bayangannya adalah di depan lensa. Maka, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Sekali lagi, jika benda terletak di antara F2 dan O atau ruang 1, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Persamaan matematis atau rumus pada lensa yang pertama adalah jarak benda terhadap lensa dapat disimbolkan dengan huruf S. Kemudian yang kedua, jarak bayangan terhadap lensa dapat disimbolkan dengan huruf S aksen. Dan yang ketiga, jarak fokus dapat disimbolkan dengan huruf F. Nah, di sini sengaja memang F-nya ada 2. Untuk tingkat SMP, F dua-duanya bernilai sama karena kita menggunakan lensa cembung dengan kerapatan yang sama. Untuk tingkat lanjut, misalkan SMA, mungkin berbeda karena tingkat kerapatannya bisa jadi sebelah sini lebih tebal daripada sebelah sini, atau bisa juga model lensanya adalah lensa cembung cekung. Nah, sekarang rumus matematis yang digunakan adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Ini untuk mencari jarak bayangan, jarak benda, ataupun fokus. Kemudian untuk mencari kekuatan lensa yang disebutkan dengan huruf P adalah P sama dengan 100/F. Nah, dua rumus ini sudah cukup untuk pada kasus selanjutnya adalah bagaimana jika disediakan dua lensa cembung. Pada alat-alat tertentu ada yang menggunakan dua lensa cembung. Lensa cembung yang pertama berfungsi sebagai pembesar dari bayangan benda. Kita lihat. Bayangan yang semula ukurannya segini menjadi seperti ini. Nah, sedangkan lensa cembung yang kedua fungsinya adalah membalikkan bayangan yang pertama sehingga didapatkan bayangan akhir
yang tegak. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Benda atau lilin posisi mula-mula tegak dan terletak di antara M2 dan F2 akan membentuk bayangan satu di sebelah kanan lensa, cembung satu, tepatnya di sebelah kanan M1 atau ruang 3 dengan sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Pada lensa cembung satu ini berfungsi membalikkan dan memperbesar bayangan benda. Lensa cembung 2 atau lensa pembalik, benda 2 atau bayangan di lensa 1 posisi mula-mula terbalik dan terletak di antara M4 dan F4 ruang 2 akan membentuk bayangan 2 di sebelah kanan lensa cembung 2, tepatnya di sebelah kanan M3 atau ruang 3 dengan sifat bayangan nyata tegak diperbesar. Pada lensa cembung 2 ini berfungsi membalikkan dan memperbesar bayangan 1 sehingga bayangan akhir kembali tegak. Nah, seperti ini. Ya, demikianlah video tutorial dari saya, Pak Amin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama anak-anak SMP kelas 8. Terima kasih.